Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ranti Simanjunta dengan NIM B1B1222035, Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum dari Universitas Jambi. Jadi di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah keuangan negara mengenai kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan ekonomi yang berkaitan dengan penerimaan pemerintah. Bentuk penerimaan ini adalah pajak bersih yang diperoleh dari sektor rumah tangga. Pajak ini digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran yang disebabkan oleh kegiatan pemerintah. Sebelum tahun 1930-an, pengeluaran pemerintah hanya dianggap sebagai alat untuk membiayai kegiatan-kegiatan pemerintah dan dinilai berdasarkan atas manfaat langsung yang dapat ditimbulkannya tanpa melihat pengaruhnya terhadap pendapatan nasional. Sebaliknya, pajak juga hanya dianggap sebagai sumber pembiayaan pengeluaran negara dan belum diketahui pengaruhnya terhadap pendapatan nasional. Akibatnya, dalam masa depresi, di mana penerimaan pemerintah menurun, maka pengeluaran pemerintah harus dikurangi pula. Hal ini justru berakibat pada semakin rendahnya pendapatan nasional serta semakin lesunya perekonomian. Kalau timbul deflasi atau inflasi, kebijakan yang dipercayai untuk menanggulangi adalah kebijakan moneter lewat bank sentral dan bukan kebijakan fiskal. Dalam masa depresi pada tahun 1930-an, itulah teori kebijakan fiskal pertama kali muncul karena tidak mempunyai kebijakan moneter dalam menanggulangi depresi itu. Kebijakan moneter biasanya berguna untuk merangsang kegiatan individu dan swasta. Yang kedua, macam-macam kebijakan fiskal. Yang pertama itu, dalam perkembangannya, kebijakan fiskal dapat dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama, pembiayaan fungsional, functional finance. Kedua, pengelolaan anggaran atau the managed budget approach. Ketiga, stabilisasi anggaran otomatis atau the stabilizing budget. Dan yang terakhir, anggaran belanja seimbang atau balanced budget approach. Selanjutnya, tujuan kebijakan fiskal. Umumnya, tujuan yang ingin dicapai oleh kebijakan fiskal adalah kestabilan ekonomi yang lebih mantap. Artinya, tetap mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi yang layak tanpa adanya pengangguran yang berarti di satu pihak atau adanya ketidakstabilan harga-harga umum di lain pihak. Tujuan kebijakan fiskal juga bertujuan untuk mencegah pengangguran. Pencegahan timbulnya pengangguran merupakan tujuan yang paling utama dari kebijakan fiskal. Kegagalan dalam mencapai kesempatan kerja penuh tidak hanya berarti tidak tercapainya tingkat pendapatan nasional dan laju pertumbuhan ekonomi yang optimum, tetapi juga berakibat kurang menyenangkan bagi orang yang menderita atau yang mengalami pengangguran. Yang kedua, stabilitas harga. Aspek kedua dari kebijakan fiskal adalah mempertahankan kestabilan harga umum pada tingkat yang layak. Penurunan yang tajam dan dalam harga-harga umum jelas akan mendorong timbulnya pengangguran karena sektor usaha swasta akan kehilangan harapan untuk mendapatkan keuntungan. Bahkan keuntungan mereka justru semakin mengecil. Selanjutnya, investasi swasta dapat tidak ada lagi lebih-lebih bila mereka mengharapkan harga-harga akan turun terus. Selanjutnya, konflik antara stabilitas dan kesempatan kerja. Timbul keraguan-keraguan dalam keberhasilan mencapai tujuan ganda atau stabilitas dan kesempatan kerja penuh secara optimal. Biasanya, usaha untuk mengoptimalkan tujuan stabilitas harga akan mempunyai akibat sampingan yang bersifat mengurangi kesempatan kerja atau bahkan menciptakan pengangguran. Hubungan antara dua alternatif tujuan ini dapat dilukiskan dengan menggunakan kurva Phillips seperti pada gambar yang sudah terpampang di PPT. Kurva Phillips menunjukkan hubungan antara tingginya laju kenaikan harga dan tingginya tingkat pengangguran. Dalam gambar tampak bahwa pada laju inflasi setinggi 4% per tahun, tingkat pengangguran yang dalam masyarakat setinggi 22% per tahun, dan laju inflasi setinggi 3% per tahun. Tingkat pengangguran dalam masyarakat setinggi 3% per tahun. Di sini kelihatan bahwa apabila tingkat inflasi menurun diikuti dengan tingkat pengangguran yang lebih tinggi. Biasanya, tingkat pengangguran dihitung dari jumlah angkatan kerja dan tingkat inflasi berdasarkan pada indeks harga barang konsumsi atau harga rata-rata 400 macam per barang. Dan yang terakhir, kaitan antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter.
Mula-mula, kebijakan yang ditempuh pemerintah dalam mengurangi ketidakstabilan ekonomi adalah dengan kebijakan moneter, yaitu dengan pengketatan jumlah kredit atau tax money policy, atau dengan memperlonggar perkreditan yang diberikan oleh bank-bank umum. Untuk itu, biasanya bank sentral sangat berperan dalam mempengaruhi jumlah yang beredar dengan cara mengubah-ubah tingkat bunga dan deking, ataupun membeli atau menjual surat berharga. Dalam masa depresi, bank sentral menambah jumlah uang beredar dengan politik pasar terbuka, yaitu dengan membeli obligasi negara, yang selanjutnya dapat menekan tingkat bunga dan memperbesar deking bank-bank umum, sehingga bank-bank umum dapat memperluas pemberian kreditnya lagi. Dengan demikian, maka investasi dalam perekonomian diharapkan akan terus meningkat dan depresi akan terobati. Sekian hasil dari apa yang saya paparkan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua.